هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ikhwan fiddin yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba secara bertahap mempelajari tentang ilmu hadis yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Sebelum kita membahas dalam tentang masalah itu, kita akan coba mengenal terlebih dahulu apa itu hadis dan apa itu sunnah. Sunnah diterangkan oleh beliau Muhammad Ijaz Al-Khatib, Dr. Muhammad Ijaz Al-Khatib, dalam kitab beliau Ushulul Hadis. Beliau memberikan keterangan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au siratin sawa'un akana dzalika qabla al-bi'tsati wa ba'daha. Artinya bahwa sunnah menurut beliau adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya perkataan, baik bentuknya perbuatan, baik bentuknya penetapan Rasulullah atau sifat akhlak Rasulullah atau sifat fisik beliau atau sejarah beliau, baik terjadi setelah bi'tsah atau sebelum bi'tsah, sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul. Kita akan coba dalami keterangan ini. Sunnah menurut beliau adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik bentuknya perkataan. Artinya perkataan-perkataan, dalam bahasa lain sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan dalam segala hal, dalam segala keadaan, seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu artinya qaul Rasul, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti bagaimana cara wudu beliau, bagaimana beliau melaksanakan sholat, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Itu menunjukkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, dan itu bagian daripada sunnah. Kemudian takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau, apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat beliau, sementara perbuatan atau perkataan sahabat-sahabat tadi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tidak mengingkari itu. Maka itu disebut dengan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sahabat-sahabat beliau yang sholat qabliyah maghrib, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan itu, artinya membiarkan itu. Berarti itu adalah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu bentuknya adalah ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengingkari itu, Rasulullah tidak menyalahkan itu. Itu disebut dengan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sebagian sahabat yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Quraidah, hendaknya kalian tidak salat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang memahami ini sebagaimana mestinya, artinya sebagaimana konteks aslinya. Akhirnya para sahabat pada saat itu belum sampai di Bani Quraidah, padahal waktu asar sudah hampir habis, bahkan akhirnya habis. Bahkan mereka salat asar setelah terjadinya salat maghrib. Sebagian yang lain memahaminya tidak seperti itu. Itu artinya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk secepat-cepatnya sampai di Bani Quraidah sehingga kita bisa salat asar di sana. Kedua-duanya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan itu. Artinya menganggap kedua-duanya benar. Dan ini adalah takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, atau sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bagian daripada sunnah. Baik itu terjadi sebelum bi'tsah, artinya sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, atau terjadi setelah bi'tsah, setelah beliau diutus menjadi seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi sebelum beliau diutus menjadi rasul, seperti tahannus beliau di Gua Hira, itu menjadi sunnah. Dan apalagi sesuatu yang terjadi
pada masa setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah pembahasan tentang masalah sunnah. Sementara apa perbedaannya dengan hadis? Menurut ahli hadis, bahwa sunnah dengan hadis itu tidak ada perbedaan, sama. Sunnah itu hadis, hadis itu sunnah. Cuma kalau dicari sebuah perbedaan, maka kata beliau Muhammad Ijaz Al-Khatib, beliau memberikan keterangan bahwa sunnah itu segala apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, itu terjadi setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul atau sebelumnya, atau sebelum diutus menjadi seorang Rasul. Sementara ketika disebut hadis saja, maka artinya bahwa hal tersebut atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik bentuknya perkataan, baik bentuknya perbuatan, baik bentuknya ketetapan Rasulullah, atau bahkan sifat khalqiyah dan khuluqiyah Rasulullah, fisik beliau dan akhlak beliau, yang terjadi setelah beliau diutus menjadi seorang Rasul, itu disebut dengan hadis. Ikhwan fillah, dan ini sangat berbeda dengan ketika memahami hadis dengan pemahaman secara, artinya dipakai oleh para ulama kaidah usul, ulama-ulama yang membahas tentang masalah usuliyun. Mereka akan mengatakan bahwa hadis itu segala perbuatan Rasulullah, segala perkataan Rasulullah, penetapan Rasulullah SAW, yang itu bisa digunakan sebagai hukum syar'i, bisa digunakan sebagai pedoman secara syar'i oleh kaum muslimin. Itu disebut dengan sunnah atau hadis yang difahami oleh kaum muslimin, oleh para ulama-ulama yang mereka lebih fokus berbicara tentang masalah usul fikih atau usuliyun dalam bahasa ulama hadis. Maka setelah kita faham bahwa sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Kalau dicari perbedaannya, sunnah itu lebih umum daripada hadis. Sunnah itu terjadi sebelum dan sesudah bi'tsah. Kalau hadis itu terjadi setelah bi'tsahnya Rasulullah SAW, setelah diutusnya Rasulullah SAW. Ini sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah sunnah. Insya Allah kita akan kaji lebih dalam lagi tentang berbagai permasalahan terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.